Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini konten saya hari ini luar biasa karena saya bertemu Pak Sugeng Winarno. Ye, Jadi Pak Sugeng Winarno ini teman akrab di Fakultas di FISIP UMM. Ya. Dan beliau ini sudah menyelesaikan S2-nya di Murdok ya Pak ya? Di Kertin, Pak. Oh Kertin, maaf. Ya, Kertin. Saya sering ke sana soalnya, ke Kertin juga, ya. ke Murdok. Ya. Saya sering ke Bet. Berapa tahun di Bet? Kalau total 3 tahun, Pak, kemarin. Bidang ilmu komunikasi. Kebetulan kalau prodinya itu media dan informasi. Wow. Hebat ya. Monggo. Dan beliau ini saya ajak ngobrol di cafe kontainer karena ini cafe yang sangat keren. Backgroundnya bagus. Terus kemudian Pak Sugeng ini sering nulis juga, itu luar biasanya di sini. Jadi ini bukan hanya pakar komunikasi tapi praktisi komunikasi. Hari ini kita akan bicara tentang apa, Pak? Ya kalau yang lagi rame kan politik itu, Pak. Nggih. Kita coba lihat politik, tapi kita kait-kaitkan dengan media, Pak. Wow. Karena komunikasi politik ya. Boleh lah. Boleh dikatakan begitu. Saya melihat karena relasi antara media dengan politik ini sangat dekat, Pak. Oh, ngaten. Jadi ketika situasi politik panas kayak gini, yang bikin panas itu juga media juga. Sampai ada mau nembak orang. Saking panasnya itu. Betul. Jadi media, walaupun mungkin dia tidak punya pistol. Iya. Jadi tapi itu menunjukkan betapa pengaruhnya media itu ya. Betul, powerful ya. Dan itu setelah debat capres yang ketiga ya. Justru saya melihat debat pasca debat itu yang menarik. Jadi pasca debatnya itu yang debatnya justru seru, Pak Amin. Wow. Oke Pak Gang, langsung to the point ini. Apa itu namanya filter bubble? Banyak teman-teman di sana yang orang, maaf ya, dosen aja belum tentu tahu itu mudeng. Iya. Saya Pak? melihat begini, Pak Abin. Jadi kan kita ini sekarang akses medianya itu sudah bergeser dari kalau dulu kita mengakses media lewat arus media utama ya, koran, radio dan seterusnya. Sekarang ini kan telah bergeser ke medsos, Pak Abin. Jadi sekarang akses media informasi utama itu justru dari media sosial. Wow. Nah, sementara di media sosial ini, Pak Habib, ada yang tadi kita sudah singgung yang namanya filter bubble. Wow. Filter bubble itu belenggu informasi yang ada di medsos. Saya baru dengar ini. Teknisnya begini, Pak Habib. Jadi di medsos itu ada namanya algoritma. Nah, salah satu algoritma di medsos itu namanya filter bubble. Nah, itu yang saya lihat dalam tahun politik ini bekerja luar biasa. Inilah yang menjadikan kalau saya lihat gelembung isolasi informasi politik ini yang justru alih-alih katanya untuk medsos itu public sphere, ruang publik. Betul. Tapi justru tidak menurut saya. Wow. Justru yang terjadi informasi itu diisolasi karena muter-muter di situ aja ya. Muter-muter di situ saja karena cara kerja filter bubble tadi itu. Konkretnya gini, misalnya ada orang misalnya kepengen beli sepeda motor. Misalnya. Betul. Ketika kepengen beli sepeda motor, dia akan googling. Mencari informasi tentang sepeda motor yang dia mau inginkan itu. Apa yang terjadi ketika dia mencari informasi tentang merek sepeda motor tertentu itu? Akhirnya informasi itu tersedia dengan sangat banyak ke banjir. Artinya apa? Akhirnya apa? Sepeda motor yang lain informasinya nggak masuk ke dia. Wow. Dimonopoli gitu ya? Dimonopoli oleh itu. Itu jadi, namanya filter bubble. Filter bubble itu begitu. Akhirnya apa? Sepeda motor lain aslinya banyak yang lebih bagus, tapi informasinya tidak masuk. Bahkan justru di informasi dia itu hanya sepeda motor yang dia sudah pilih atau cari tadi itu yang informasinya luar biasa. Bahkan dia membandingkan sepeda motor lain dan sepeda motor lain pasti lebih jelek. Contohnya di politik. Nah, inilah yang terjadi di politik juga. Saya melihat ini kan ada kelompok banyak orang yang kemudian kayak menggunakan kacamata kuda, Mbak. Kacamata kuda itu jadi kayak orang melihat sosok di antara 3 calon itu. Kalau dia fanatik pada salah satu nomor, yang lain mesti jelek. Wow.
Kalau Hancur kita udah ya fanatik namanya. pada nomor tertentu, yang lain dianggap Pengaruh sebagai- apapun nggak mempan. nggak mempan. Kenapa Ya bisa terjadi itu? Sebabnya apa? Salah satunya karena ketika dia mengakses informasi lewat medsos tentang salah satu pasangan calon, itu. maka filter bubble algoritma tadi akan menyuplai mereka Wow. hanya dominan pada paslon yang calon dia pilih. yang dia pilih itu. Sehingga dia menjadi tidak objektif Wow. karena informasinya tidak berimbang, Mbak Bi. Informasinya itu hanya yang mereka Mengerikan ya. cari saja. Akhirnya apa? Inilah yang menjadikan fanatisme buta. Ya Allah. Karena orang tidak mampu melihat secara objektif Oke. informasi dari lawan politik. Wow. Karena apa? Tertutup, karena memang terisolasi. Inilah yang menjadikan Lainnya udah nggak mungkin masuk. kalau termasuk mungkin porsinya tidak sebesar yang mereka pilih. Oh, gitu ya, gitu. Di monopoli. Sementara di medsos itu akan terjadi situasi siapa informasi yang dominan yang kuat itu akan menindih informasi yang lemah, efektif. Sehingga kecenderungan yang terjadi apapun yang disuarakan oleh misalnya pasangan calon nomor tertentu, dia akan lebih mengena pada orang yang sengaja memang pada pro mereka. Pasangan nomor 1 ya pro 1 saja. Betul. Pasangan pro 2 ya pro 2, yang pro 3 pro 3. Iya. Pro 1 jarang bisa mendapat informasi yang berimbang tentang pro 2 dan pro 3. Wow. Pro 3 tidak bisa mendapat informasi yang berimbang tentang pro 1 dan pro 2. Demikian seterusnya. Luar Sehingga biasa, karena ya. ketidakberimbangan informasi yang dia dapat, inilah yang bisa mempengaruhi tentang penilaian dia tentang sosok, terutama pada kompetitor. Wow. Ini yang saya khawatirkan, Pak Abid, nanti bisa berpotensi timbulnya polarisasi. Dan itu mengerikan ya. Lah kalau keras itu bisa itu yang bisa perpecahan bangsa. itu yang dikhawatirkan. Tahun 2019 kan kampret dan cebong. Lah kalau sekarang saya baca kemarin para sesepuh pada turun gunung sekarang. Iya iya Karena khawatir ada polarisasi. betul. Tapi turun gunungnya jangan di dunia nyata. Karena sebenarnya Tidak, pemicunya ini justru di dunia maya, Pak Bib. Jadi ngeri juga ya. Ngeri. Akhirnya udah ada gunanya turun gunung. Kalau hanya di dunia nyata. Ya, turun gunung ke dunia maya juga. Seharusnya. Karena disitulah yang banyak mempengaruhi orang. Betul. Tadi kacamata kuda tadi itu. Iya. Kemudian Mbak Bib, di medsos itu juga Oke. berlaku yang namanya echo chamber. Wow, apa itu? Echo chamber itu efek gema. Wow. Nah, kalau sudah efek gema, nggak peduli materi yang digemakan itu benar apa salah. Wow. Yang penting viral sekarang. Yang penting bergema. Jadi gema atau echo itu kan menggema. Sehingga apa yang terjadi? Informasi yang sudah disonding seseorang menggema, Wow. itulah yang kemudian mempengaruhi opini publik. Wow. Terlepas dari benar salah, kita tidak ngomong benar Walau salah. alam ya itu. Jadi itulah yang membuat jadi tadi saya katakan di medsos ini narasi-narasi politik yang terjadi akhirnya perang tidak karuan. Wow. Dan Karena keras medsos kadang-kadang. Iya betul, sangat Keras. keras. Medsos bisa mengamplifikasi pesan apapun. Iya. Medsos tidak mampu mendeteksi informasi itu benar apa tidak. Medsos hanya kalau dia diakses banyak orang akan viral. Iya, itu Ketika aja. diakses banyak orang, viral, tidak semua orang ternyata tahu bahwa informasi yang viral itu belum tentu benar. Oke, sebentar. Kasus TikTok nangis massal itu. Bisa jadi karena begini Kok ya. terus ramai banget di Karena TikTok? begini. Dan mendominasi TikTok. Konon begini. Ya. Pemilih di Indonesia ini mayoritas bukan pemilih rasional, Pak. Betul. Tapi pemilih emosional. Karena tahu betul style pemilihnya adalah emosional. Itulah yang Dia dipakai. mainkan emosinya. Sehingga ya Luar tidak hanya pemilu tahun ini, tahun-tahun sebelumnya iya, juga udah begitu. sejak Sehingga ada yang bermain Belum playing victim. berubah itu ya, sudah sama. Ya, belum. Saya kira masih polanya masih sama ya. Dan termasuk Gen Z. Polanya masih sama ya dengan Termasuk pemain- Gen Z itu. Gimana? Termasuk generasi Z. Ya, generasi Z Masih seperti justru itu. yang suka Masih gitu. emosional. Masih suka yang kemudian justru tidak esensi ya, kurang esensi ya. Betul. Tapi pada gimmick misalnya. Iya. Sebenarnya nggak ada yang keliru dengan Enggak gimmick. apa-apa itu. Gimmick itu cara pendekatannya Iya, ke, iya. terutama ke milenial dan Z. Iya, Tapi persoalannya tidak semua kemudian penonjolannya gimmicknya. iya.
Jadi gimmick itu delivery pesannya, oke. Tapi esensi pesannya harus tetap kemudian ideal. Ditambahin. Kita mendekati generasi Z misalnya. Betul. Tapi programnya harus pro generasi Z. Wow. Tidak cara menyampaikan pesannya saja. Wow. Tapi kebijakan yang berpihak pada generasi Z. Benar. Itu yang harusnya juga sebangun dengan cara menyampaikannya. Wow. Sehingga gimmicknya tidak kemudian miskin substansi, tapi boleh substansinya itu tetap ke pro mereka, penyampaiannya gimmick gak apa-apa. Tapi kalau hanya gimmick tidak ada substansinya, itu yang menurut saya agak kurang bagus lah untuk demokrasi kita. Wow. Itu yang ini apa yang benar ya. Padahal maaf ya, salah satu peran pilpres atau pemilu itu kan dalam rangka pendidikan politik. Betul. Jadi ya memang ini event 5 tahunan. Jauh dari itu ya. Event 5 tahunan, tetapi justru event 5 tahunan ini kan menentukan nasib kita 5 tahun juga ke depan. Sehingga apolitis atau sifat yang tidak tertarik pada politik, munculnya golput dan seterusnya, menurut saya juga harus dilawan ya. Kita harus lawan. Jangan sampai karena kita harus berpikir sebenarnya suara kita ini sangat penting dalam politik. Karena disitulah nanti bagaimana nasib bangsa ini ke depan. 5 tahun ke depan. Betul, itu yang menurut saya menjadi penting. Nah sekarang ini tadi saya sebut Pak Habib dengan medsos tadi, dengan filter bubble tadi, ini bercampur Pak Habib, menjadi sangat sulit. Bahkan sekarang medsos kan telah menimbulkan fenomena yang disebut matinya kepakaran. Komnikol menyebut the death of expertise. Matinya kepakaran. Kenapa bisa begitu? Karena orang bukan pakar pun sekarang bisa ngaku pakar. Wow. Kenapa bisa begitu ya? Karena di medsos anonimitasnya tinggi. Betul. Seorang belum profesor Pak Habib, belum pakar di bidang itu, bisa menjadi seperti kita dan tahu, itu mempengaruhi masa. Betul. Orang kemudian terbuai dengan mungkin gelar penampilan. Apalagi ada AI. Apalagi sekarang bermunculan. Saya dengarnya ada partai yang menggunakan AI menghidupkan kembali Pak Soeharto misalnya. Itu luar biasa itu. Idenya bagus itu. Itu kalau kita tidak jeli melihat, dikira Pak Harto beneran. Ya, kita bisa terkelabui ya. Menurut saya betul. Ya teknologi sudah memungkinkan untuk itu, tetapi menurut saya dalam konteks ini kita perlu mengedepankan etika ya, terutama bagaimana menyampaikan informasi dengan baik, dengan jujur. Karena kalau sudah orang meninggal ya tentunya kita tidak usah ungkit-ungkit kembali ya. Kasihan. Kita tidak perlu hidupkan lagi ya gitu ya. Tapi ya sekali lagi Pak, itulah cara. Betul. Sekarang itu orang istilahnya bertanam untuk memanen elektabilitas. Wow. Apapun dilakukan. Apapun dilakukan. Sehingga kalau memang dengan cara itu bisa memanen tadi, apalagi sekarang kan pertarungannya cukup sengit Pak. Benar. Ini satu putaran. Saya tidak menyangka dulu, saya pikir oke aja. Sebelum ada calon ketiga itu. Betul. Ini nanti isu-isu akan di-move dan digerakkan, terutama mendekati akhir Januari dan mendekati Februari. Betul, kuat-kuatan. Ini nanti akan luar biasa. Dan maaf ya, walaupun terpilih pun nanti akan terus ramai. Kira-kira menurut jenengan itu? Ya memang begini ya, pemilu ini kan bisa pemilunya pastanya. Karena tidak akan selesai itu, selalu begitu. Selalu ramai. Pasca ini nanti saya prediksi memang terutama perang narasinya akan sangat masif ya, terutama di dunia maya. Karena sekali lagi Pak Habib tadi, para simpatisan yang mendukung salah satu paslonnya tentu tidak rela kalau pasangan kalah. Betul. Tentu tidak akan rela. Karena dia tidak akan rela, maka dia akan memperjuangkan apapun yang dia bisa. Bisa jadi nanti lah di dalam pelaksanaan pentahapan pemilu selesai. Tapi perang dunia mayanya ini yang seperti debat capres. Debat capresnya selesai, tapi perangnya berhari-hari, berminggu-minggu. Jadi saya melihat biasa ya itu peran medsos di situ. Ya, jadi gini, itulah yang kemudian menurut saya filter bubble tadi cukup berbahaya untuk demokrasi Pak Habib. Karena menimbulkan ketidakberimbangan informasi yang mengalir. Lah ini yang nyetir ini teknologi Pak. Lah kita tinggal lihat pemainnya ini ada yang teknologi itu kan maaf ya netral, tapi bisa jadi setan itu. Enggak juga kalau netral. Oh enggak. Karena ini bisa
disetankan di disetting, malaikat Pak. kan disetting. Sebenarnya bisa disetting. Betul. Sekarang ya teknologi buatan manusia. Betul. Teknologi ada Disetting pemiliknya, sedemikian ya, ada rupa sehingga kepentingan tertentu. bisa menjadi setan, Ya, bisa kita menjadi lihat sekarang malaikat. TikTok waktu itu. Iya, iya, TikTok Shop waktu itu, kenapa semua produk yang direkomendasikan ke kita produk-produk China? Ah, Ya karena platformnya milik memang mereka sehingga settingannya UMKM kita ini nggak direkomendasikan oleh algoritma mereka. Hancur. Kenapa? Karena kita tidak menguasai teknologinya. Itulah yang kasihan ya bangsa kita. Ini. bangsa kita ini yang agak ini. Kasihan. Jadi kita ini kayak boleh dikatakan korban teknologi, Mbak. Oke. Kenapa bisa begitu? Karena kita bukan pencipta teknologi. Sayangnya. Kita hanya konsumen. pemakai, Hanya user. pemakai. Itu yang Oke Pak Sugeng, saya kira tidak panjang-panjang, nanti ada Siap. seri kedua supaya penonton saya tidak bosan. Saya kira ini udah cukup. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan ini menjadi Bisa sharing. pencerahan ya. Siap. Buat siapa aja, termasuk mahasiswa, Siap, siap, termasuk generasi Z. siap. Jangan sampai tidak paham tentang ini. Ini Siap. penting banget. Iya, Saya iya. kira begitu. Terima kasih Pak Ya, Sugeng. sudah ya, memberikan sama-sama, Pak Bib. pencerahan. Iya, ya, Saya sehat ini selalu. walaupun sudah dokter juga agak minim pengetahuan saya tentang ikom. Pak Habib sudah banyak ini Saya kan inspirasi. sosiologi. Iya, iya, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Gem. Iya, sama-sama, Mudah-mudahan sama-sama. ya. Iya, sehat selalu. Ya, saya habis tenis ini tadi supaya sehat. Maaf terlambat. Iya, iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minum Pak Gem, Siap. jangan lupa. Sini yang saya suka ini kopinya. Ya, espresso ya.